Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarafal anam wa arsala rasulahu bitablighi risalatahu ilal arabi wal ajam. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ziham wa ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngaji kita di pondokan pada kesempatan kali ini membahas tentang sikap kita dan nasib kita, begitu ya. Sikap adalah reaksi perasaan kita terhadap sesuatu, terhadap suatu peristiwa, atau juga termasuk kepada seseorang gitu. Adapun nasib adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas seseorang. Jadi itu kurang lebih bahasan kita agar kita bisa bersikap dengan baik, maksudnya karena sikap kita itu menentukan nasib kita. Selain tentunya nasib kita kadang ditentukan oleh nasab kita. Saudara-saudaraku, Gen Z dan Gen Alpha, seberapa besar pengaruh sikap itu terhadap nasib? Ini yang perlu kita jawab pertanyaan ini. Ternyata sikap kita itu perannya sangat besar. Hasil riset, hasil penelitian, ternyata sikap kita itu 85% penentu dari nasib kita. Jadi 85%. Adapun sisanya kurang lebih 15% berarti itu kemampuan teknik kita, kemampuan kita, usaha kita, dan lain sebagainya. Jadi ternyata sikap kita terhadap sesuatu, baik orang, sesuatu, masalah, dan lain sebagainya, menentukan 85% tingkat untuk penentu nasib kita di masa yang akan datang. Oleh sebab itu juga dikatakan attitude is everything, bahwa sikap kita itu adalah segala-galanya. Karena tadi dikatakan penentu 85% tentang nasib kita. Oleh sebab itu juga dikatakan attitude is everything, bahwa sikap kita termasuk perilaku kita adalah segala-galanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah pada kesempatan kali ini ada beberapa sikap yang perlu kita sama-sama cermati, evaluasi, kita tata ulang agar nasib kita baik selaku pribadi atau juga selaku bangsa dan negara menjadi lebih tertata, menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, dan tidak kalah penting menjadi lebih berkah. Kita sikapi yang pertama, saudara-saudara, tentang ini tidak kalah pentingnya, banyak tentunya, tetapi yang menonjol diantaranya yang pertama adalah sikap kita terhadap dunia, sikap kita terhadap materi, sikap kita terhadap harta. Dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, waruwiya anin Nabi SAW, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, annahu qol, sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, nikmal atiyatu ad-dunya, kendaraan nikmat kendaraan yang terbaik itu adalah dunia. Jadi dalam perspektif ini seolah-olah pesan Rasulullah Muhammad SAW, silahkan kamu gapai dunia,
hartakah itu, ilmukah itu, pengaruhkah itu, jabatankah itu, dan lain sebagainya yang bersifat duniawiyah, yang bersifat materialis. Tetapi pakailah dunia itu seolah-olah pesan Rasulullah Muhammad SAW sebagai wasilah, sebagai kendaraan, jangan menjadi tujuan. Nah, kita bayangkan misalnya satu orang, ya kita atau kita saja, memiliki uang yang sudah ribuan triliun begitu ya. Saya kira dimakan sendiri, dikonsumsi sendiri juga tidak akan habis umur hidup. Apalagi mohon maaf mungkin dengan cara-cara yang tidak baik. Saya kira jika kita sudah memiliki konsep yang demikian itu, apalagi harta itu diperoleh dengan cara yang tidak baik, kemudian dunia itu ditasarufkan bukan dengan jalan yang baik, saya kira itu bukan dunia kita jadikan kendaraan penghantar kita kepada kehidupan yang langgeng, kampung akhirat, tetapi itu sudah masuk pada dunia menjadi tujuan kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi generasi-generasi yang tidak demikian di masa yang akan datang. Kita jadikan dunia, ilmukah kita, pengaruhkah kita, jabatan kita menjadi ya ni'mal atiyah, kendaraan yang ternikmat, kendaraan yang luar biasa, yakni ad-dunya itu tadi. Itu yang pertama yang perlu kita tata sikap kita ya terhadap dunia. Yang kedua, saudaraku, yang tidak kalah penting sikap kita terhadap ilmu. Saya kira Indonesia walaupun mayoritas muslim, tetapi tingkat literasi keilmuannya masih sangat rendah ya, semangat ilmunya masih sangat minus begitu. Saya pernah mengadakan riset ya kecil-kecilan di saat kita share sesuatu yang ada kaitannya tentang ilmu di YouTube misalnya, dalam durasi waktu yang sama-sama 1 jam misalnya, video yang berisikan ilmu tadi paling yang melihat atau yang viewernya tidak lebih dari 6 atau 5 orang. Sementara kalau hiburan, kalau bahasa kita itu ucak-ucak yang tidak ada nilai edukasinya, tidak ada nilai pendidikannya, tarbiyahnya, itu dalam waktu 1 jam bisa dilihat 1.600 lebih dari penonton atau orang yang melihatnya. Artinya kalau kita buat persentase 6 per 1.600 tadi bisa 0,003 sekian, 38 atau 37 begitu. Artinya dengan riset sederhana itu masih sangat rendah ya semangat keilmuan kita, literasi keilmuan kita. Oleh sebab itu, salah satu di antaranya juga yang menjadi tantangan kita di era saat ini ada AI misalnya. AI atau Google atau apapun ya yang berkaitan tentang media internet sebagai sarana pembelajaran itu saat ini terkadang terkesan memang ya membuat kita insan dan manusia yang cerdas, tetapi terkadang ya justru menghasilkan umat dan manusia yang culas, yang tidak memiliki hati, yang maaf ngomong curang dan lain sebagainya, malas. Nah, ini tantangan kita dari saat ini. Belum juga persoalan kita diantaranya tentang keilmuan, sikap kita terhadap keilmuan. Ka khotibil lail, kita mencari ilmu saat ini ya generasi-generasi Gen Z, Gen Alpha dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan tidak berlanjut seperti orang yang mencari kayu bakar di tengah malam. Itu gambarannya, meraba-raba sehingga tidak bisa membedakan apakah itu kotoran unta atau itu kayu bakar yang dicari dalam kondisi gelap dan sama-sama keras. Jadi tidak bisa membedakan antara itu kotoran unta ataupun kayu bakar yang dicari. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh ya dikatakan ilmu itu bil isnadi wat tolabi. Ilmu itu harus bersanad ya. Kita cari berdasarkan runut sanad keilmuannya
dan juga dicari dengan cara yang sungguh-sungguh. Itu diantara cara untuk mendapatkan ilmu. Zaman dulu saudaraku, kata Imam Asy-Syatibi, dikatakan kanal ilmu fis sudurir rijal. Ilmu itu berada di hati para ulama, ya, ar-rijal di sana, di hati para ulama. Seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan waktu, akhirnya ilmu itu sumantakola ilal kutub, dituliskan di kitab-kitab, ya, jadi dicetak di kitab dengan berbagai pertimbangan tentunya, selain karena juga perkembangan zaman. Tetapi kata Imam As-Syatibi, wa mafatihuha, adapun kuncinya adalah biaidir rijal, tetap kita belajar kepada ulama. Nah, ini yang jangan sampai terputus. Bukan berarti tidak boleh belajar lewat AI, belajar lewat Google, boleh, tetapi itu sebagai referensi, kemudian merujuk kepada sumber-sumber aslinya, atau misalnya para ulama atau penceramah atau ilmu-ilmu apa yang ada di Google, di internet, itu sebagai sarana. Dan juga kita harus yakin bahwa sanad keilmuannya dari dai itu tadi juga betul-betul bersanad baik, kemudian akhlaknya baik, dan juga perilakunya baik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah penting untuk menentukan nasib bangsa ini ke depan, diantaranya juga sikap kita terhadap perbedaan. Apalagi memang kita sebagai bangsa yang secara realita sangat majemuk sekali, plural sekali. Oleh sebab itu kewajiban kita sebagai umat beragama, sebagai kaum intelektual adalah memanage, ya, mengatur sikap kita, harus kita tata demi nasib kita, eksistensi kita, kemajuan bangsa dan negara kita. Sesuatu yang sudah memang betul-betul sama, ya, jangan dipaksa untuk berbeda, dan sesuatu yang memang betul-betul beda jangan dipaksa untuk sama. Saya kira sikap-sikap itu yang perlu kita ketengahkan, yang perlu kita, ya, sama-sama rawat untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara serta nasib bangsa ini di masa yang akan datang. Di dalam surah An-Nahl ayat 93, Al-Quran mengingatkan kita sekalian, kurang lebih, bismillahirrahmanirrahim, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tentunya Allah Subhanahu wa taala membuat, ya, menciptakan semua umat manusia ini satu umat, ya. Tetapi ternyata memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita memang tidak menjadi satu ummatan wahidah. Jadi seolah-olah memang Allah tidak menghendaki kita mesti sama. Oleh sebab itu kewajiban kita dan menjadi pelajaran bagi kita, tarbiyah buat kita, bahwa kemajemukan itu untuk menjaga eksistensinya adalah sama-sama kita rawat dengan, ya, kita manage dengan baik. Salah satu diantaranya kita tata sikap kita terhadap perbedaan itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang mudah-mudahan menjadi sekelumit bahan pikiran untuk membangun bangsa kita dan generasi kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan menjadi bangsa yang bernasib baik dan juga berkah buat generasi kita saat ini, esok, dan selamanya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Walafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.